bahwa rezeki itu diminta, bukan dicari. Kalau rezeki dicari artinya rezeki itu hilang, kemudian kita sebagai pemiliknya mencarinya. Tapi rezeki itu konsepnya adalah diminta, karena sejatinya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki hari ini adalah mutlak kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diamanahi, kita hanya dititipi. Maka cara kita meminta itu harus sebaik mungkin. Karena rezeki itu diminta, maka kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opik Taufikur Rahman. Saya bergabung dengan manajemen Ayam Geprek Sa'i dan Hajiken, atau hari ini berpayung PT Ukhuwah Berkah Semesta sejak pertengahan 2018 sampai saat ini. Ketika awal saya bertemu dengan Pak Irwan sebagai pemilik PT Ukhuwah Berkah Semesta, setidaknya ada dua hal. Yang pertama, keakraban terhadap Al-Quran. Yang kedua, menjalankan 5 waktu sholat. Dua hal itu yang menjadi amanah manajemen kepada kami sebagai area spiritual. Karena disadari ataupun tidak, karyawan PT Ukhuwah Berkah Semesta itu kebanyakan background pendidikannya dulu bukan dari madrasah, TPA, ataupun pesantren. Kebanyakan dari sekolah-sekolah umum yang mungkin porsi mata pelajaran agamanya hanya seminggu sekali, dan itu juga hanya berapa jam saja. Jadi sangat minimnya pendidikan agama bagi karyawan kami. Maka dari situlah kemudian muncul keprihatinan manajemen, karena melihat banyak karyawan yang masih belum bisa mengaji dan belum bisa rutin sholat 5 waktu. Itulah kemudian muncul divisi spiritual. Keprihatinan itu diwujudkan dengan divisi itu, divisi spiritual. Karena konsep yang diusung oleh PT Ukhuwah Berkah Semesta, atau dalam hal ini punya brand Ayam Geprek Sa'i maupun Hajiken, adalah bahwa rezeki itu diminta, bukan dicari. Kalau rezeki dicari artinya rezeki itu hilang, kemudian kita sebagai pemiliknya mencarinya. Tapi rezeki itu konsepnya adalah diminta, karena sejatinya apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki hari ini adalah mutlak kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diamanahi, kita hanya dititipi. Maka cara kita meminta itu harus sebaik mungkin. Karena rezeki itu diminta, maka kita melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Dua hal setidaknya yang kami jalankan. Yang paling pokok adalah mengaji dan sholat 5 waktu berjamaah bagi laki-laki. Itu adalah cara kami merayu Allah supaya Allah berkenan menurunkan rezekinya ke tempat ini. Semoga Allah berkenan menurunkan ridhonya dan rahmatnya di tempat ini. Ya lagi-lagi begitu konsep yang kami tanamkan kepada karyawan, bahwa rezeki itu diminta. Maka lakukanlah apapun yang Allah ridhoi. Penjabarannya akhirnya, karena rezeki itu diminta, bukan hanya sholat dan mengaji sebagai dua hal yang pokok itu, tapi pelayanan kepada customer. Siapapun tamu yang datang ke sini disapa dengan salam, disambut dengan senyuman, dikasih pelayanan yang terbaik, dikasih pelayanan yang ramah tamah. Sebagaimana kemudian kita tahu dalam bahasa Arab, selamat datang itu adalah ahlan wa sahlan. Ahlan itu keluarga, sahlan itu mudah. Siapapun yang datang ke sini anggap sebagai keluarganya. Kalau saya punya keluarga di Jakarta, kemudian besok atau lusa mau datang ke Jogja, tentu saya akan persiapkan rumah saya sebaik mungkin. Dijaga kebersihannya, saya akan dengan istri akan belanja ke pasar untuk menyiapkan makanan yang paling enak karena mau menyambut keluarga yang jauh. Kamar juga dibersihkan, rumah juga dibersihkan, semuanya. Sambutan kami. Sambutan kami harus lebih baik karena ada keluarga yang akan datang. Nah, begitu juga konsep di sini. Siapapun yang datang ke sini itu atas izin Allah.
digerakkan langkah kakinya menuju tempat ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka anggaplah mereka sebagai keluarga kita. Dan jangan lupa setelah ahlan ada wasahlan, ada kemudahan. Customer yang datang ke sini tentu kebutuhannya adalah makan dan minum. Karena kebutuhan mereka adalah makan dan minum, kita menyiapkan makanan dan minuman seenak mungkin dengan harga yang terjangkau. Pertama mungkin pembiasaan itu bisa lewat dimunculkannya SOP. SOP itu dirasa sebagai sebuah paksaan awalnya. Tapi moga-moga awalnya dipaksa, akhirnya menjadi sebuah habit bagi karyawan. Dari kebiasaan itulah yang kemudian harapan besar dari kami itu bisa jadi oleh-oleh ketika pulang ke keluarganya. Karena kemarin kami kunjungan ke Pondok Pesantren Darusshifa. Salah satu pimpinan pondok pesantren tersebut ada yang tetangganya menjadi karyawan SAI, ayam geprek SAI. Kemudian orang tuanya bercerita kepada pengasuh pesantren Darusshifa itu, alhamdulillah anak saya yang dulu nggak pernah ngaji ketika jadi karyawan SAI akhirnya rajin mengaji. Dulu nggak pernah jamaah ke masjid, ketika mulai jadi karyawan SAI akhirnya jadi rutin ke masjid. Jadi pembiasaan itu awalnya memang dari SOP itu. Kami buatkan SOP spiritual di mana ada kewajiban misalnya beberapa menit atau maksimal 30 menit sebelum sholat, teman-teman karyawan yang laki-laki sudah siap diri, udah mempersiapkan produk apa yang mau dijual di jam sholat. Jadi produk-produk yang bisa dijual di jam sholat itu dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian pakaian juga dicek dulu, sudah bersih atau belum. Jadi ada planning jam-jam sholat itu ngapain. Jadi memang awalnya kita butuh keringat, kerja keras, mengingatkan terus-terusan, ngasih nasihat, ada punishment, ya berupa teguran saja sebenarnya. Kemudian yang ngaji juga diawali dengan 1 ayat dulu, 2 ayat. Nanti ketika sudah mulai pembiasaan, teman-teman sudah mulai bagus bacaannya. Dari situ kemudian nambah lagi. Jadi ada step by step-nya yang tentu bermula dari sebuah paksaan, nanti menjadi sebuah kebiasaan. Begitu. Setidaknya kami perusahaan ini punya 2 tagline. Yang pertama adalah nikmatnya berbagi, yang kedua adalah kenikmatan dalam kesederhanaan. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa perusahaan ini adalah perusahaan dakwah. Jadi dakwah ini butuh modal supaya bisa terus bergerak dan bertumbuh. Nah, modal yang digunakan itu adalah profit dari hasil penjualan nasional. Misalnya alhamdulillah ayam geprek SAI hari ini sudah hampir mencapai 300 cabang di Indonesia yang tersebar di Pulau Jawa, ada sebagian di Sulawesi dan Kalimantan. Nah, profit nasional itu atau keuntungan yang dihasilkan dari semua sales yang didapat itu ada tiga bidang penyalurannya. Pertama adalah dakwah, kemudian sosial dan pendidikan. Memang perusahaan ini dari awal sudah disetting untuk menjadi perusahaan dakwah. Ada 30% keuntungan nasional yang dialokasikan untuk 3 hal tadi. Dakwah, sosial, dan pendidikan. Karena kami juga punya tagline nikmatnya berbagi dan kenikmatan dalam kesederhanaan, akhirnya keuntungan-keuntungan itu tadi 30%-nya digunakan untuk kesejahteraan internal maupun eksternal. Yang internal misalnya ada karyawan yang rumahnya belum pakai keramik, ada karyawan punya anak ingin disekolahkan di pesantren, di madrasah, di SDIT, dan lain sebagainya yang punya muatan keislaman yang begitu banyak. Di samping itu masih banyak lagi subsidi-subsidi yang lain. Itu untuk internal. Untuk eksternalnya ada bantuan pembangunan masjid, renovasi masjid, kebersihan masjid, ada santunan janda, du'afa, ada pembangunan Islamic Center di Kalibawang, dan tentu masih banyak lagi yang dilakukan oleh manajemen, dan yang terutama sejak dari awal sampai saat ini
adalah bantuan kemanusiaan di Palestina. Nah, kebetulan kami punya produk namanya Paket Palestina. Paket Palestina itu adalah paket yang menjual nasi dan ayam. Nasi dan ayam harganya 22.000. Nah, dari 22.000 itu ada 5.000 yang dikhususkan untuk Palestina. Jadi sebenarnya benefit yang bisa didapatkan oleh customer itu adalah bisa makan enak, terus minumnya juga milkshake. Nah, tapi 5.000-nya juga bisa disumbangkan untuk atau ikut kontribusi dalam misi kemanusiaan di Palestina. Sebenarnya benefit yang didapatkan banyak. Sudah makan enak, minumnya juga seger. Di samping itu dia sudah bisa kontribusi untuk Palestina. Kalau agenda harian tentu di awal shift, setiap karyawan sebelum melakukan apapun, prepare produk, nyapu, ngepel, dan lain sebagainya, sebagai kegiatan operasional, mereka mengawalinya dengan membaca Asmaul Husna, tadarus Al-Quran, briefing. Baru dalam briefing itu kemudian salah satunya yang dibahas adalah visi misi perusahaan, kemudian tentang planning apa saja yang mau dikerjakan dalam satu shift itu. Baru setelah itu kegiatan operasional berjalan. Jadi diawali dengan merayu Allah dulu. Kemudian kalau kegiatan sholat jamaah tentu setiap kali waktu sholat, mereka sebelum adzan sudah mulai siap-siap. Jadi di kami ada SOP 30 menit maksimal untuk melakukan ibadah sholat. Kalau kegiatan bulanan, ada pengajian bulanan karyawan, ada istighosah, ada hataman Quran. Kalau di Jogja ini ada 2 kali hataman Quran, pertengahan bulan sama akhir bulan, yang itu dilakukan atau dilaksanakan oleh teman-teman penghafal Quran dari Pondok Pesantren Al-Munawwir Kerapiak, yang kemudian bikin majelis hataman di cabang-cabang yang ada di Jogja, termasuk di office maupun di gudang. Kunci menjalankan usahanya karena kita itu asasnya adalah bagi hasil, profit sharing. Hasil itu bisa dibagi ketika ada sesuatu itu bisa dibagi ketika ada hasilnya. Hasil itu bisa didapatkan dari semua pihak. Maka semua pihak, semua elemen, semua divisi, semua keluarga yang ada di payung besar PT Ukhuwah Berkah Semesta ini diminta untuk berkontribusi sesuai dengan kewajibannya masing-masing, sesuai divisinya masing-masing. Bagian spiritual punya tanggung jawab atau kewajiban mensukseskan kegiatan spiritual. Area manajer punya tanggung jawab untuk bagaimana satu cabang ini bisa mendapatkan sales dan profit yang bisa digunakan atau bisa dibagikan. Karena ini bagi hasil, maka semua elemen punya perannya masing-masing, punya tugas untuk berkontribusi dan berperan terhadap perusahaan ini. Jadi kuncinya memang karena asasnya bagi hasil, maka semuanya harus berperan melakukan kewajibannya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, sebenarnya yang mampu menghasilkan sales itu kan tim profesional atau tim operasional. Jadi tim spiritual itu hanya tim supportnya saja, penyemangat, pembantu. Yang dilakukan adalah begini. Satu contoh misalnya kegiatan operasional, menyapu lantai. Menyapu lantai itu kelihatannya kegiatan operasional, pekerjaan biasa. Tapi ketika tim spiritual masuk, itu menjadi punya nilai. Nilainya adalah dalam Islam kita mengenal bahwa kebersihan itu menjadi penentu diterimanya ibadah ataupun tidak. Misalnya ketika kita mau sholat, pakaian kita tidak bersih atau tidak suci, kan tidak sah. Maka kegiatan menyapu dan ngepel di store itu bisa bernilai spiritual atau bisa bernilai ibadah ketika kita tahu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi tugas kami tim spiritual itu adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai Islam kepada kegiatan-kegiatan keseharian kita. Makan, kalau hanya makan niatnya menghilangkan lapar saja, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Maka kemudian ada kegiatan spiritual berupa menyampaikan bahwa ada adab makan,
Makan itu baca basmalah dulu, ada doanya. Kemudian tidak perlu tergesa-gesa. Makanlah ketika lapar saja dan berhenti sebelum kenyang. Itu kan adab. Adab yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul kepada kita sebagai umatnya. Jadi tim spiritual itu adalah tim support. Bagaimana kegiatan operasional atau kegiatan keseharian kita dalam bekerja itu punya nilai di hadapan Allah. Sebenarnya dari dua hal kewajiban tim spiritual itu selain sholat dan mengaji adalah menciptakan karyawan yang berakhlakul karimah. Akhlak itu penting. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada customer, akhlak kepada atasan, akhlak kepada bawahan. Ketika akhlak sudah menjadi sudah menjadi pedoman, sudah menjadi aturan dalam hidupnya, maka itu akan terwujud dengan misalnya ketika seorang kasir menerima customer, dia akan salam, sapa, tersenyum, akan menyambut sehangat mungkin. Kepada atasan dia menghormati, kepada bawahan dia menyayangi, merangkul. Jadi PR besar bagi kami tim spiritual adalah menjadikan sholat dan mengaji sebagai kebiasaan yang bisa dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Moga-moga dia sholat dan mengaji bukan hanya karena kewajiban dia sebagai karyawan, tapi memang karena kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kerja sholat jamaah, ketika libur kerja juga sholat jamaah, ketika kerja dia mengaji, ketika libur juga tetap mengaji. Jadi ada istiqomah. PR besar bagi kami adalah bagaimana menjadikan karyawan mampu istiqomah menjalankan sholat dan mengaji. Sama PR besar yang lain adalah akhlak. Mendidik karyawan supaya berakhlak itu tentu butuh proses yang panjang. Bagaimana kemudian Kanjeng Rasul saja menjadikan sahabat-sahabatnya punya akhlakul karimah, butuh waktu berdakwah 23 tahun. Jadi PR besarnya itu. Di tempat kami uniknya ada konsep pesantren kuliner. Pesantren kuliner itu adalah, karena tadi saya sampaikan di awal, background karyawan kami itu tidak semuanya pernah mengenyam pendidikan agama. Yang paling bisa kita lakukan adalah menarik kurikulum pesantren atau madrasah ke tempat ini. Sehingga kebiasaan yang dilakukan santri di pesantren itu menjadi kebiasaan karyawan di PT UBS ini, PT Ukhuwah Berkah Semesta. Kalau santri di pesantren juga ada mengaji, ada sholat jamaah, maka karyawan kita juga punya kurikulum yang sama. Ada sholat dan mengaji. Jadi yang paling mudah itu ada. Yang paling mudah. Kalau memaksakan santri karyawan ke pesantren itu sulit. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menarik kurikulum pesantren ke restoran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.